pemirsa, selamat datang di Kopma, Komunikasi Politik Mahasiswa. Bersama saya Auliananda, dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sudah mulai meredup di kalangan masyarakat, namun sebenarnya memiliki dampak yang besar terhadap masa depan Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN hingga saat ini tengah memasuki tahap kedua yang sudah dimulai pada tahun 2025 hingga 2029. IKN, Ibu Kota Nusantara, yang berdiri di tanah Kalimantan Timur, yang kerap dipromosikan sebagai simbol masa depan bangsa dan juga potensi besar bangsa. Namun, di balik kemegahannya, proyek ini justru menyisakan sederet tanda tanya besar di benak publik. Untuk membedah isu ini dari perspektif komunikasi, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial dari program studi ilmu komunikasi, yaitu ada Indah dan juga Dini. Halo Indah dan Dini. Halo Lia. Apa kabar? Baik, hari ini baik sekali dan tentunya kita siap banget untuk bisa berdiskusi sama Lia dan juga Dini. Baik, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan juga ngobrol di sini. Baik, sebelum kita mulai mengulik topik pada hari ini, bagaimana kalau kita bermain games untuk pemanasan? Oke, boleh. Oke, nama gamesnya This or That. Cara mainnya tuh gampang banget. Jadi kalian hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan secara cepat. Paham? Paham. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Transparan atau tertutup? Transparan. Didengarkan atau diabaikan? Diabaikan. Dilibatkan atau tersingkir? Dilibatkan. Demokratis atau terdistorsi? Demokratis. Matang atau terburu-buru? Terburu-buru. Untuk rakyat atau kaum elit? Untuk rakyat. Jakarta atau Kalimantan? Berbicara mengenai IKN, teman-teman juga pasti sudah mengikuti pemberitaan pemindahan ibu kota hingga sudah berada di tahap pembangunan seperti sekarang ini kan? Aku mau tanya, bagaimana pendapat kalian ketika pertama kali mendengar isu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan? Oke, mungkin dari aku dulu ya Dini ya. Kalau menurut aku, jujur waktu pertama kali dengar isu pemindahan IKN itu, aku ngerasa ini adalah wacana yang mungkin akan direalisasikan ya 5 tahun atau 10 tahun ke depannya. Tapi ternyata ini sangat tergesa-gesa juga. Nah, saat ini direalisasikan, aku merasa ada sedikit keraguan dengan pembangunan IKN ini. Karena seperti yang kita tahu, pemindahan ibu kota ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Pasti ada banyak sekali pertimbangan melalui pendanaan, regulasi, dan ini pasti akan membawa dampak yang sangat besar untuk Indonesia. Sebenarnya kalau dari aku juga setuju ya sama yang dikatakan Indah tadi, karena aku merasakan hal yang sama juga. Jujur awalnya aku merasakan ada sedikit rasa senang karena mengingat keadaan ibu kota yang sekarang, yang dulu Jakarta itu sangat padat, tapi melihat kembali ke belakang ada pengesahan dari Istana Negara yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2024 lalu, itu cukup membuat aku merasa, oh kayaknya pemerintah terlalu cepat deh mengambil keputusan, karena tiba-tiba udah ada yang pernyataan resmi gitu dari pemerintah mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Jadi cukup kaget ya kita sebagai mahasiswa juga. Oke, berarti menurut kalian di awal isu IKN ini memang muncul rasa ragu gitu ya. Karena pemindahan ibu kota jelas bukan hal yang sederhana dan pastinya butuh perencanaan yang matang. Nah, ketika pembangunan IKN benar-benar direalisasikan sampai disahkannya Istana Negara, justru muncul perasaan bahwa prosesnya itu berjalan dengan cepat, bahkan tergesa-gesa. Dari situ kelihatan ya, bukan cuma soal pro dan kontra terhadap IKN ini, tapi lebih menyoroti bagaimana informasi dan kebijakan ini dikomunikasikan kepada masyarakat. Ya, benar banget Lia. Nah, aku melihat juga bagaimana proses komunikasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga ke masyarakat itu menurut aku sebagai mahasiswa
kelihatannya masih berjalan satu arah ya. Karena kan kita melihat bahwa tadi IKN ini tuh bukan hanya seperti pembangunan fisik negara biasa aja, tapi ini pemindahan ibu kota. Dan menurut aku banyak sekali informasi-informasi dasar yang harus kita ketahui sebagai masyarakat. Dan karena kurangnya adanya penyesuaian informasi gitu dari pemerintah pusat ke masyarakatnya sendiri, menurut aku ini membuat masyarakat itu merasa tidak dilibatkan, atau aku bilangnya seperti bersikap sedikit apatis gitu ya, karena merasa mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam banyak sekali regulasi-regulasi yang menurut aku sangat perlu adanya keterlibatan dari masyarakat, sehingga ketika masyarakat itu tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan atau isu-isu lainnya itu, mereka akan merasa seperti diabaikan dan akan sangat pasti munculnya rasa apatis di masyarakat itu sendiri. Kalau menurut aku sih seperti itu ya, Lia. Nah, sebenarnya aku cukup setuju dengan pendapat Ida tadi, tapi ada statement di akhir yang menurut aku kurang tepat, karena bagiku bukanlah masyarakat itu semata-mata tidak peduli atau apatis terhadap isu IKN ini. Tetapi itu adalah salah satu bentuk dari resistensi pasif dari mereka. Sebenarnya mereka itu peduli, mereka merasa harus ikut terlibat, tetapi malah terbentur oleh dominasi dari kekuasaan, atau dalam hal ini oleh pemerintah ya. Dan masalah sesungguhnya menurut aku adalah bagaimana mereka cukup kekurangan ruang untuk diskusi, dan kualitas ruang diskusi di publik itu sepertinya tidak cukup memadai bagi mereka. Dan Masalah sesungguhnya menurut aku adalah bagaimana mereka cukup kekurangan ruang untuk diskusi, dan kualitas ruang diskusi di publik itu sepertinya tidak cukup memadai bagi mereka, dan ini adalah hal yang menjadi concern utama bagi aku. Ini itu sih. Nah, menurut kalian, sejauh mana ketidakterbukaan informasi ini menjadi pemicu utama hilangnya kepercayaan publik terhadap IKN? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang ketidakterbukaan informasi ini, menurut aku cukup berpengaruh besar terhadap kurangnya kepercayaan publik. Karena seperti yang kita tahu ya Dini ya, dan mungkin teman-teman juga di rumah, kita merasa bahwa selama ini kita hanya tahu hasil dari pembangunan IKN itu sendiri. Kayak misalnya kemarin kita sudah melihat ada informasi bahwa pembangunan tahap 2 itu sudah selesai. Bahkan kita tidak tahu kapan pembangunan tahap 2 itu dilakukan gitu. Jadi kita hanya diberikan hasil dari pembangunan IKN ini tanpa adanya transparansi kapan itu dimulai, dalam jangka waktu yang seperti apa, sehingga ketika informasi-informasi dasar seperti ini tidak disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, menurut saya bukan ruang diskusi yang terjadi gitu ya, bukan ruang diskusi yang muncul, tapi malah banyaknya spekulasi di masyarakat gitu. Sehingga karena banyak sekali spekulasi, kepercayaan kita itu akan menurun, dan masyarakat akan lebih merasa tidak dilibatkan lagi dengan keputusan-keputusan atau kebijakan dari pemerintah itu sendiri gitu sih, Lia. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, ketika informasi tidak dibuka secara utuh dan komunikasi negara cenderung diam atau minim klarifikasi, ruang kosong itu tidak mungkin benar-benar kosong. Menurut kalian, apa yang terjadi di ruang publik ketika negara tidak cukup hadir dalam menjelaskan isu sebesar IKN? Kalau menurut aku sendiri, ketika negara itu diam dan terjadi minimnya komunikasi dari pemerintah ke masyarakat, itu hanya akan memunculkan spekulasi-spekulasi. Jadi orang-orang itu akan mulai memunculkan narasi-narasi yang berasal dari opini yang beredar di media sosial, grup percakapan, ataupun tokoh-tokoh tertentu yang mereka sukai. Dan ini menurut aku hanya akan membuat publik itu hanya memunculkan asumsi dan kecurigaan, bukan lagi opini-opini mereka yang berbasis data gitu ya. Dan ini akan membuat mereka itu jadi sulit untuk memahami mana informasi yang memang beneran valid atau mana yang hanya opini belaka gitu sih. Wow, penjelasan yang sangat memberikan kita gambaran mengenai realitas di lapangan ya. Namun, sebagai mahasiswa komunikasi, kita tentu tidak bisa hanya melihat fenomena ini dari permukaannya saja. Nah, kita perlu membedahnya secara teoritis pastinya kan ya. Nah, menurut kalian berdua, adakah teori-teori atau model komunikasi yang relevan untuk menjelaskan permasalahan IKN ini? Kalau misalnya kita melihat dari sisi komunikasi ya, pasti teman-teman juga udah tahu bahwa di komunikasi itu ada banyak sekali teori dan juga model komunikasi.
Tapi jika kita ingin membedah lebih dalam lagi tentang isu IKN ini, ada satu teori yang terbesit di pikiran aku yang bernama teori komunikasi kritis atau critical communication theory dari Habermas. Jadi teori ini menjelaskan bahwa komunikasi bukan hanya sebagai alat pertukaran informasi, tapi juga sebagai pondasi masyarakat atau negara demokratis. Ada beberapa poin yang dijelaskan di teori ini. Pertama dari segi individu atau masyarakatnya, melihat bahwa setiap masyarakat itu memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga menyuarakan argumen mereka. Lalu dari sisi komunikasinya, bahwa tujuan dari komunikasi itu adalah membentuk konsensus atau kesepakatan bersama. Lalu dari sisi informasinya, melihat bahwa informasi yang disampaikan itu harus benar, sesuai fakta, jujur, dan diikuti dengan norma-norma yang disepakati di daerah tersebut. Lalu dari sisi bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut, melihat bahwa ruang publik menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh masyarakat dan bisa membuka ruang diskusi antar masyarakat dan juga pemerintah. Tapi yang paling difokuskan pada teori ini adalah bagaimana adanya ketimpangan posisi di masyarakat. Jadi bagaimana adanya situasi penjajahan daripada beberapa kuasa terhadap bagaimana komunikasi itu dijalankan. Nah, dari beberapa poin tadi bisa kita lihat bahwa dalam kasus IKN ini, komunikasi itu tidak pernah berjalan secara netral. Pasti ada saja pro dan juga kontra yang terus mengalir. Nah, dalam posisi ini kita melihat bahwa pemerintah pusat itu sebagai pemegang kendali kekuasaan. Sedangkan kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa itu dilihat sebagai pendengar pasif yang pasti nanti akan setuju atau menerima berbagai informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Nah, maka dari itu ketika tidak terciptanya ruang publik yang sehat, maka kita akan merasa bahwa pemerintah sebagai pemegang kuasa itu menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, dan di sini kita melihat bahwa masyarakat itu sebagai pendengar secara pasif yang dianggap pasti akan setuju dengan berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dengan tidak adanya ruang diskusi yang setara ini membuat masyarakat itu merasa adanya jarak yang lebar antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Dan menurut aku inilah yang menjadi pemicu bagaimana masyarakat itu merasa tidak dilibatkan dan akhirnya tidak merasa adanya kepemilikan terhadap pembangunan di IKN ini. Kalau dari menurut aku seperti itu sih, melihat dari teori komunikasi kritis dari Habermas ini. Nah, kalau menurut aku sebenarnya ada salah satu pembahasan yang menarik kayaknya untuk aku bahas, dan ini juga masih selaras dengan teori yang tadi Indah bahas ya. Ini adalah salah satu model dari komunikasi, itu ada transmission model dari Shannon dan Weaver. Model ini membahas atau memandang mengenai bagaimana proses komunikasi itu terjadi secara linear, secara satu arah dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dan ini dibagi menjadi 6 komponen utama. Yang pertama itu ada information source. Information source ini adalah sumber pesan atau sumber informasi. Siapa pengirim pesan dan beliau juga yang akan menentukan pesan seperti apa yang akan disampaikan ke penerima. Dan dalam kasus ini, information source-nya adalah pemerintah tentunya. Lalu yang kedua, itu ada transmitter. Transmitter ini adalah proses perubahan pesan menjadi sinyal. Namun seringkali proses ini diabaikan karena terkadang itu tidak cukup jelas dan tidak terlalu terstruktur ya. Lalu yang ketiga itu ada channel. Channel ini merupakan media penyampaian pesan atau penyaluran pesannya. Ini bisa berupa televisi, media online, ataupun media sosial, bisa berupa apapun. Tapi walaupun banyak sekali saluran yang digunakan, tetapi tidak bisa menutup kemungkinan juga adanya ketidakefektifan komunikasi karena tidak ada proses komunikasi dua arah di sana gitu. Jadi yang keempat itu langsung ke noise. Dan ini adalah salah satu sumber gangguan, sumber masalah utama dari proses komunikasi saat ini. Itu adalah salah satunya ada minimnya transparansi yang tadi sudah kita bahas, lalu ada juga munculnya narasi-narasi liar di publik gitu ya. Lalu yang kelima itu ada receiver. Ini adalah penerima pesan, di mana penerima pesannya dalam hal ini ya tentunya masyarakat gitu. Lalu yang terakhir itu ada destination. Destination ini adalah target akhir dari proses penyampaian pesan tersebut. Dan target akhirnya di sini juga masyarakat yang tentunya teredukasi, bisa memahami dengan baik pesan yang disampaikan itu. Dan menurut aku dalam kasus ini,
belum terjadi keefektifan atau destination yang ditargetkan itu belum optimal. Karena kenapa? Seperti yang sudah kita bahas tadi, banyak sekali noise, banyak sekali gangguan, dan menurut aku juga itu belum bisa dikatakan sebagai komunikasi yang efektif karena publiknya atau si penerima pesannya itu belum menerima pesan dengan baik dan mereka belum teredukasi dengan baik gitu ya. Wah, berarti benar-benar kompleks ya permasalahan ini. Oke, jadi dari tadi kita sudah membahas bagaimana masalah komunikasi dari IKN itu sendiri. Mulai dari informasi yang satu arah, terus juga kurangnya transparansi, hingga ruang publik yang diisi spekulasi-spekulasi dan juga narasi-narasi yang liar. Lalu, menurut kalian sendiri ini gimana sih idealnya komunikasi mengenai pembangunan IKN agar dijalankan lebih efektif gitu? Oke, kalau menurut aku ya, seperti yang udah aku katakan tadi juga bahwa pola komunikasi dari permasalahan IKN saat ini yang sedang kita bahas itu adalah pola komunikasi top down atau satu arah. Nah, untuk memperbaikinya kita bisa meninjau melalui perspektif public sphere. Ini teori dari Habermas juga, dan beberapa prinsip-prinsip dari teori ini relevan dengan isu IKN saat ini. Antara lain yang pertama itu ada inklusi universal. Ini adalah bagaimana masyarakat yang terdampak itu bisa menjadi atau mereka harus menjadi aktor utama dari diskusi-diskusi yang ada. Jadi mereka tidak hanya menjadi penerima informasi semata. Lalu yang kedua itu ada akses informasi yang simetris. Jadi ketika informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu sama, maka mereka akan berdiskusi secara rasional. Tapi dengan catatan, data-data yang disampaikan oleh pemerintah itu harus terbuka dan transparan. Lalu yang ketiga, itu ada diskursus rasional. Di sini bagaimana komunikasi yang terjadi itu bukan hanya sosialisasi satu arah, tetapi bagaimana bisa tercipta ada diskursus publik yang partisipatif, sehingga apapun aspirasi dari masyarakat itu bisa diterima oleh pemerintah dan bisa dipertimbangkan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh pemerintah. Lalu yang keempat itu ada netralitas ruang. Di sini media dan juga pihak-pihak terkait itu harus bebas dari kepentingan politik sehingga aspirasi masyarakat itu bisa murni dan juga objektif. Nah, ketika prinsip-prinsip yang aku sebutkan tadi dijalankan dengan baik, maka aku yakin banget bahwa semua permasalahan-permasalahan mengenai komunikasi di Indonesia saat ini bisa banget teratasi dan bisa membangun kepercayaan publik seperti yang kita mau saat ini. Betul banget. Aku punya pemikiran yang sama juga sama Dini. Tetapi jika kita lihat dari sisi praktisnya, prinsip-prinsip yang sudah Dini jelaskan tadi tentang public sphere, bisa kita terjemahkan dengan pendekatan bottom up. Contohnya seperti adanya konsultasi publik dari awal kebijakan tentang pemindahan ibu kota ini, lalu mengadakan ruang diskusi aktif, mau itu tatap muka atau diskusi secara daring. Dan yang paling terpenting adalah transparansi. Ketika transparansi itu sudah terbentuk, kejelasan informasi, saya sangat yakin gitu ya, kita sangat yakin bahwa kepercayaan publik itu akan meningkat dan isu-isu spekulasi di luar sana bisa lebih pudar dan legitimasi yang dibentuk akan semakin kuat. Wah, berarti pembahasan kita hari ini sangat-sangat daging ya teman-teman. Jadi dari diskusi kita tadi, kita bisa melihat bahwa proses pembangunan IKN ini yang bahkan sampai di hari ini menimbulkan berbagai pro dan juga kontra, melihat ini tuh bukan sekedar pemindahan gedung atau infrastruktur dari Jakarta ke Kalimantan, tapi juga pemindahan pusat publik dan juga kualitas demokrasi kita ya. Sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, mari kita dengarkan closing statement dari tamu kita yang spesial pada hari ini. Ya, silahkan Indah dan juga Dini. Oke, dari aku dulu ya Dini. Nah, dari pembahasan kita dari tadi, bisa kita ambil kesimpulan ya teman-teman bahwa komunikasi itu sangat penting dan juga transparansi nyata itu sangat berguna bagi masa depan kita untuk Indonesia. Karena pembangunan sekecil bahkan sebesar IKN pun tanpa adanya kepercayaan publik tidak akan bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Aku juga mengharapkan adanya warga yang aktif ya setelah ini, karena yang kita perlukan adalah warga yang mau didengar suaranya dan mau berdampak pada pembangunan Indonesia ke depannya. Aku juga mengharapkan adanya legitimasi yang kuat di mana kita semua juga ingin bahwa IKN ini tidak dipandang sebagai proyek besar yang hanya dimiliki oleh segelintir elit, tapi juga bagaimana proyek IKN ini menjadi salah satu hal atau proyek besar yang disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia gitu.
Oke, terima kasih ya untuk Indah dan juga Dini atas perspektifnya yang sangat luar biasa pada hari ini. Sepertinya teman-teman mahasiswi ilmu komunikasi itu memang punya cara yang unik untuk melihat apa sebenarnya yang ada di balik layar kekuasaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada hari ini. Saya Lia dan juga teman-teman Indah dan Dini pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan ingat, kita harus tetap kritis dan tetap bersuara karena komunikasi adalah fondasi demokrasi. Sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.